Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat form login atau login. Oke, langsung saja kita akan membuat folder baru seperti biasa. Kita buat login. Nah, oke, saya buka editor saya NetBeans. Saya sambil menunggu. Jadi form login ini diperlukan untuk memastikan bahwa orang yang akan mengakses aplikasi kita atau website kita itu adalah orang yang sudah terdaftar sebelumnya. Jadi hanya orang-orang yang mempunyai hak akses tertentu yang bisa mengakses sebuah aplikasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini project source seperti biasa login. Saya akan membuat formnya terlebih dahulu. Happy file form. Oke. Jadi ini adalah form loginnya. Agak lama dia. Nah, untuk username database-nya kita masih akan menggunakan database yang kita buat kemarin. Itu table users ya. Table users yang pada tutorial ini tutorial membuat database kemarin. Jadi kita akan menggunakan tabel ini untuk username dan passwordnya. Oke. Nah, ini dia. Saya akan membuat formnya terlebih dahulu. Saya hapus semua. Form, action, method kita menggunakan post. Saya akan membuat dua buah text box, input type text, name username, placeholder username. Saya kopikan saja supaya lebih cepat. Tapi yang kedua itu password. Placeholdernya password. Dan sebuah button. Submit. Login. Nah, kita akan membuka nanti localhost /project. Nah, ini dia login. Kita akan buka form. Nah, username dan password ya. Login, kita belum buat functionnya. Sekarang kita akan membuat sebuah file dengan nama proses login. Nah, nanti jadi akan diproses di file di sini. Actionnya proses login.php. Nah, di sini yang pertama kita akan menampung variabelnya dulu. Username sama dengan expose username, password, expose password. Seperti ini. Kita periksa dulu apakah sudah masuk atau belum katanya. Username. Oke, saya refresh kembali. Username-nya misalnya Nuris, passwordnya Nuris. Untuk password seharusnya ini diubah ya, bukan tipe teks tapi tipe password. Nah, perbedaannya apa? Kalau misalnya kita menggunakan input tipe password, maka teksnya akan jadi kotak-kotak seperti ini atau titik-titik. Jadi Nuris login. Nah,
kebaca ininya ya. Username-nya kebaca. Username-nya kebaca. Sekarang kita coba untuk buka password. Kebaca atau enggak nih. Passwordnya juga kebaca, nulis. Nah, sekarang baru kita akan memprosesnya. Proses database-nya ini MySQL Connect. Kita akan membuat koneksinya dulu. Localhost, username root, passwordnya kosong. MySQL select DB. Nah, nama database-nya kita menggunakan database project ya. Kita menggunakan database project dengan tabel users. Di sini aja. Tabel project, database project, tabelnya users. Biasanya project. Kita lihat ada error nggak? Nggak ada ya, berarti berhasil. Nah, selanjutnya untuk mengecek apakah user tersebut ada atau tidak, itu kita menggunakan function MySQL numero. Jadi caranya itu cek, misalnya saya buat variabel MySQL numerous MySQL query, saya bisa aja dulu, sQuery sama dengan MySQL query, misalnya select bintang from users. Nah, seperti ini. MySQL numerous sQuery echo tujuan dia s jumlah, echo s jumlah misalnya. Nah, dia seharusnya akan menampilkan string 2 karena di sini ada 2 record. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana menampilkan data berdasarkan username dan password. Jadi logikanya itu kalau misalnya data yang diinputkan itu ada berdasarkan username dan password itu valid, maka dia boleh login. Kalau selain itu tidak gitu. Jadi kita mainnya di query menggunakan where select bintang from user, where username sama dengan as username and password sama dengan md5 as password. Nah, passwordnya di sini bisa. Nah, jadi passwordnya md5 di sini ya. md5 as password. Nah, jadi di sini cuman as password saja, string password. Nah, echo s jumlah. Saya ulangi lagi. Username passwordnya nulis 0. Oke, kita insert dulu ya secara manual. Sisipkan username-nya nulis, passwordnya nulis, saya berikan hashing md5. Oke, saya simpan. Nah, sudah ada last login kosong, nggak apa-apa. Nah, sekarang saya masuk, coba lagi nulis. Saya coba login. Oke, 1 ya, artinya data tersebut valid. Nah, kalau valid, jadi if menggunakan s kemana, jumlah lebih besar daripada 0, artinya 1, maka redirect header location, misalnya index.php atau admin.php. Nah, else-nya itu header location from
.php. Jadi kalau misalnya loginnya gagal, dia akan kembali ke form tadi. Nah, prosesnya seperti ini. Kita coba lagi. Nah, kita coba lagi. Nuris. Nah, halaman admin, tapi halaman admin belum ada, saya buat dulu. Halaman admin.php. Saya hello saja ya. H2 A3. Hai admin. Nah, seperti ini. Proses login from. Nah, coba lagi. Kalau misalnya nuris, passwordnya nuris, login. Nah, hai admin. Tapi kalau misalnya pas username kita sembarang ya, ini salah login. Nah, dia ke halaman, tetap ke halaman form. Nah, dia membuat login seperti ini. Oke, sampai di sini dulu untuk pengenalan proses login. Di tutorial selanjutnya kita akan membuat sebuah form login dengan teknik session. Jadi supaya halaman ini tidak bisa diakses sebelum login gitu. Tapi nanti akan kita bahas pada episode selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.